Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebi Ahilman. Pak Ustadz, sedikit saya mau cerita. Seringkali orang hanya bertanya, kapan nikah? Kok belum nikah? Tapi gak pernah ada pertanyaan, kamu kenapa sih? Kecewa dan luka sedalam apa yang bikin kamu trauma sehingga terkesan sulit sekali didekati laki-laki. Dan beberapa di sekitar saya lihat banyak wanita tertekan dengan pertanyaan kapan menikah, sehingga mereka menikah karena dasar umur dan tertekan karena keluarga. Seringkali pada akhirnya setelah menikah dia tidak bahagia, mengalami KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain. Bahkan tanpa orang tua dan keluarganya tahu jika anaknya mengalami luka hebat atas pernikahan yang dilandasi karena sudah umurnya. Hanya demi membahagiakan keluarga dan kepuasan orang-orang di sekeliling. Kamu banyak pilih-pilih sih. Seringkali ada juga yang memberikan pertanyaan seperti itu. Pada akhirnya, ya saya jadi pemilih Pak Ustadz. Untuk apa? Untuk menempatkan bakti saya kepada laki-laki yang tepat. Yang bisa membimbing saya lebih dekat lagi kepada Allah. Saling menghargai dan sama-sama ingin belajar menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan saya Pak Ustadz, laki-laki seperti apa yang perempuan harus tahu sebelum memutuskan menikah dengannya? 2. Bagaimana agar kita tahu dia jodoh kita atau bukan? 3. Bagaimana menjelaskan yang baik kepada keluarga yang sering khawatir mempertanyakan kapan nikah? Sekian dan terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Iya, ada beberapa hal yang harus AA sampaikan. 1, pernikahan bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat lebih baik. Dan mohon maaf, menikah dengan orang yang salah lebih parah daripada terlambat untuk menikah. Kadang lukanya, traumanya lebih besar, lebih berat. Maka nanti dalam urusan memilih siapa yang terbaik untuk kita, setidaknya lakukan istikharah. Apa? Istikharah. Istikharah itu meminta petunjuk kepada Allah. Bagaimana caranya istikharah? 5 tahapannya. 1, mulai dengan bersuci, berwudu. 2, bentangkan sajadah sholat. Ada yang menyebutkan sholat istikharah, ada yang menyebutkan sholat sunnah biasa, tapi niat untuk meminta petunjuk kepada Allah. 3, zikir doa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Istighfar 100 kali. 4, baca Quran. Biasanya setelah zikir dan doa, ambil Quran, buka Quran, ketemu ayat yang mana, boleh jadi itu petunjuk jawaban atas setiap pilihan yang kita minta. Dan yang kelima, berserah kepada Allah. Dan jangan menikah karena gengsi. Jangan menikah karena tuntutan, jangan. Menikah itu karena kita tahu nikah itu ibadah. Nikah itu sekolah. Ibadah yang paling lama, sekolah yang paling lama. Maka tolong dipastikan dalam memastikan itu semuanya. Jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Jangan cinta karena harta. Harta ada habisnya. Betul?
Jangan cinta karena pangkat jabatan. Pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi belajarlah mencintai karena kita tahu dia adalah orang yang membuat kita dekat dengan siapa? Allah. Dan ingat, kalau orang itu benar-benar takut sama Allah, rasanya dia akan takut menyakiti pasangannya. Karena menyakiti pasangan sama dengan menyakiti siapa? Allah. Kenapa harus jadi istri yang bahagia? Karena anak tidak mungkin bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Maka saya berpesan, bunda sayang yang sudah menikah harus bahagia. Senangkan hati. Kalau bukan kita yang nyenengin hati kita, siapa lagi, betul? Dan teteh juga belajar jadi istri yang baik, siap? Siapa istri yang baik itu? Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Masya Allah. Istri yang ketika diperintah taat patuh kepada suaminya. Istri yang ketika diberi pandai berterima kasih kepada suaminya. Dan istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya. Sampai kapan kita harus memilah dan memilih siapa yang terbaik untuk kita? Sampai kita yakin bahwa bersamanya adalah kebaikan untuk kita. Dan mohon maaf ya, jangan pernah mencari yang sempurna. Karena sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Setuju? Setuju. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Dan ingat, kepada semua yang ada di sini, jangan suka bertanya tentang sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Jangan suka nanya kapan nikah sama yang belum nikah. Jangan suka tanya kapan ngisi, kapan punya anak. Hanya Allah yang paling tahu jawabannya. Kita anggap itu basa-basi. Tapi boleh jadi bagi orang lain itu luka hati yang tanpa kita sadari membuat hidupnya tidak menemukan kebaikan. Teh Sebi, semoga ada pelangi setelah badai yang datang. Amin, 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 amin. Ada bahagia setelah tangis air mata yang pernah datang. Amin. Ahilman gak tahu pasti ya, tapi rasanya dari sorot mata dan wajahnya sepertinya Teh Sebi bukan tidak ada orang yang datang. Tapi mungkin hatinya masih diisi sama orang yang pernah menyakiti. Coba pelan-pelan, delete semua, pelan-pelan aja, hilangin. Kadang bukan tidak ada orang yang datang, tapi mungkin hatimu masih penuh dengan orang yang pernah menyakitimu. Tinggalkan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik.